Baik pemirsa Sambi TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita tentunya masih dengan narasumber yang sama, Pandita Muda Romo Joni Meta Karuna. Baik Romo, kita lanjutkan bincang kita yang tadi ya Romo soal parita nih Romo. Baik Romo, di wihara itu tentunya yang kita ketahui ya Romo kan banyak sekali nih pratima Buddha atau patung Buddha. Jadi banyak yang beranggapan bahwa umat Buddha ini menyembah patung begitu ya Romo, kayak menyembah berhala. Menurut Romo itu seperti apa? Ya, kita bersujud di depan patung itu berbahasa umum, cuman kita umat Buddha nyebutnya rupang, Buddha rupang. Nah, jadi membahas mengenai Buddha rupang atau patung Buddha itu ada beberapa jenis ya. Patung yang sifatnya untuk dekorasi, itu contohnya yang berada di taman, di taman-taman, di ruang tamu, itu fungsinya sebagai dekorasi. Kalau di wihara itu sebagai rupang. Nah, kita kalau di depan rupang melakukan namaskara atau sujud, itu sebetulnya kita menghormat. Makanya kita katakan tadi, saya katakan adalah puja. Memuja itu artinya menghormat. Kita menghormat guru kita dan sekaligus kita berterima kasih ya, kepada Sang Buddha karena mau mengajarkan ajarannya. Kemudian bakti, yaitu tadi kita berusaha meneladani sifat-sifat luhur Sang Buddha. Jadi kita bukan menyembah. Nah, kalau menyembah itu biasanya kita meminta-minta di depan patung. Nah, kalau ini kita bersujud menghormat. Nah, seperti kita menghormat kepada bendera merah putih, itu kita menghargai perjuangan pahlawan. Seperti itulah. Jadi itu hanya sebagai bentuk penghormatan kita ya Romo, kita menghormati, mengingat keluhuran ajaran-ajaran Buddha bahwa beliau itu sudah mengajarkan kepada umatnya dan menunjukkan jalan tentunya ya Romo untuk mencapai kebahagiaan. Baik Romo, sejauh ini kenapa Romo saya perhatikan ya Romo, pratima Buddha atau rupang Buddha itu di setiap wihara pasti model dan bentuknya berbeda Romo. Apakah itu memang ada aturan khusus nih Romo di dalam Budi sendiri ya Romo? Karena itu berbeda Romo. Mungkin ini yang versi Theravada seperti ini, Mahayana seperti ini, kemudian di Maitreya seperti ini. Apakah itu ada aturannya khusus Romo? Atau mungkin memang itu dari aliran atau mazhab itu sendiri Romo? Mohon penjelasannya Romo. Nah, ini menunjukkan bahwa patung itu ada setelah Sang Buddha tidak ada kan gitu. Jadi kalau patung itu ada zaman Buddha ada, itu bentuknya pasti seragam. Jadi karena patung ini ada setelah Sang Buddha tidak ada, mungkin bahkan sudah ratusan ribuan tahun. Jadi para pemahat, para seniman menggunakan imajinasinya Masing-masing. Nah, jadi dari membaca Buddha itu mempunyai tonjolan otak, itu yang menonjol tonjolan otak, rambutnya memutar ke kanan. Nah, dari situ dia membayang-bayangkan. Berarti berdasarkan imajinasi pemahat atau jadi yang mungkin lebih ke Asia atau ke Jepang, ke soalnya Cina. Berbeda ya, versi Thailand seperti ini gitu. Jadi kalau ke Cina mungkin lebih ke bulat wajahnya. Karena orang Chinese suka wajah bulat. Menggambarkan hoki. Oh, menggambarkan hoki, oke. Nah, seperti patung Maitreya, itu sebetulnya kan simbolik bahwa Buddha yang akan datang ini digambarkan sejahtera, gemuk, dan penuh tawa. Itu cinta kasih, bahagia. Oh, gitu, oke. Nah, ini jadi bentuk macam-macam itu karena adanya setelah Sang Buddha tidak ada. Seperti juga baca parita ini sebetulnya bukan Sang Buddha yang menyuruh. Jadi tradisi puja bakti ini ada setelah Sang Buddha tidak ada. Oh, berarti itu sebagai ungkapan karena untuk mengingatkan kita tentang ajaran Buddha itu sendiri ya Romo. Dan untuk memudahkan seakan-akan guru kita hadir, makanya ada patung itu. Oh, begitu, baik. Kemudian ketika kita puja bakti, apakah itu harus ada patung Buddhanya atau rupang Buddhanya Romo? Tidak harus. Tidak harus. Karena sekali lagi bahwa kita tidak tergantung pada patung itu. Makanya misalnya patung itu dilecehkan katakanlah orang, kita juga nggak sakit hati. Karena itu hanya sebagai simbol. Keimanan kita kalau kita pinjam bahasa lain tidak di situ.
Jadi kalau tidak ada patung mungkin bisa gambar. Tidak ada gambar mungkin ya cukup kita merenung. Makanya untuk patung gambar itu fungsinya untuk memudahkan kita Meningkatkan konsentrasi ya kita. itu aja sebetulnya. Jadi bukan bagian dari ritual. Baik Romo. Kemudian Romo, di dalam Budi sendiri itu kan ada meditasi gitu ya Romo. Apakah meditasi itu sendiri juga dikatakan sebagai ungkapan doa atau bagaimana Romo? Bukan. Meditasi itu adalah pembersihan batin. Nah, caranya dengan mengawasi batin dan meningkatkan kesadaran. Nah, jadi meditasi itu kalau diumpamakan, kalau air dalam gelas itu keruh, meditasi itu adalah mengendapkan. Nah ini meditasi bawana, meta bawana atau anapanasati. Nah, ada meditasi kelanjutannya yaitu vipassana. Vipassana ini endapan itu kita sedot. Oh berarti prakteknya yang meta bawana itu cuma untuk mengendapkan kekotoran batin begitu ya. Yeah. Kemudian vipassana itu lebih tinggi lagi tingkatannya ya karena Makanya, bisa mensucikan pikiran begitu makanya ya. kalau kita cuma sebatas meta bawana itu endapan itu masih di bawah. Masih bisa muncul lagi Masih nanti bisa ya Romo muncul ya. lagi. Nah, Baik Romo. Nah kemudian Romo membaca parita itu kenapa biasanya setelah membaca parita dilanjutkan dengan meditasi? Apakah memang prosedurnya atau aturannya seperti itu Romo? Apakah nggak boleh misalnya meditasi langsung meditasi gitu aja Romo? tidak masalah sebetulnya, tidak ada keharusan. Jadi pembaca parita itu tadi untuk mengiring ke konsentrasi. Jadi untuk menciptakan konsentrasi. Baik, berarti misalnya nih Romo di rumah nih kita membaca parita sendiri ya Romo. Manfaatnya itu ketika kita membaca parita sendiri nih Romo di rumah, manfaat yang kita rasakan itu apakah berbeda ketika kita membaca secara bersama-sama atau pinjem bahasa tetangga sebelah berjamaah gitu ya Romo, secara bersama-sama nih ritual di wihara banyak orang, mungkin kan kalau banyak orang itu kayaknya kok lebih menarik, lebih seru ketimbang sendirian di rumah kan kadang tingkat kemalasannya tuh lebih tinggi Romo. Nah manfaatnya ketika membaca parita sendiri di rumah dengan bersamaan atau bersama-sama di wihara itu kira-kira berbeda atau enggak Romo? Itu tergantung individunya. Individu. Ada yang suka membaca parita sendiri. Nah, cuman kalau bersama-sama tuh biasanya memang lebih semangat. Lebih semangat. Itu aja. Jadi soal manfaat itu sama saja. Kembali lagi ke individu ya. Kembali Romo, lagi ya? ke individu. Nah, terus tadi dengan bersama-sama kita bisa saling tukar informasi, tukar pengetahuan. Nah, itu manfaatnya. Baik Romo. Nah, tadi kan puja bakti kita merenungkan ya Romo. Berarti kita tentunya dengan melakukan kebajikan ya Romo. Nah, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan Romo bahwa melakukan kebajikan saja itu tidak cukup jika tidak didasari dengan berdoa begitu ya Romo ya. Nah, terus kalau berdoa tadi kan di dalam agama Buddha itu kan tidak ada kata berdoa karena berdoa itu biasanya identik dengan harapan, pujian dan permintaan ya Romo ya. Nah, menurut Romo itu bagaimana? Kan ada ungkapan kita tuh tidak cukup hanya melakukan kebajikan saja, tetapi kita perlu berdoa. Ya, ini kita harus bisa membedakan pandangan Buddhis dengan pandangan agama lain. Agama lain mungkin mengatakan begitu karena menganggap kebahagiaan atau segala sesuatunya ada yang menentukan. Jadi contohnya kebahagiaan itu karena pemberian, kesabaran itu karena pemberian. Makanya doa mereka, berilah saya kesabaran. Nah, berarti ada yang memberi. Nah, di dalam agama Buddha kesabaran itu harus dilatih, kebahagiaan harus diusahakan. Makanya kalau kita mau buah mangga, kita harus menanam mangga. Belilah Romo. Nah itu zaman sekarang modelnya. Tapi yang pasti kita harus menanam mangga, memilih tanah, pupuk, dirawat. Nah, jadi tanpa doa pun, asal itu syaratnya tadi memenuhi, itu tanpa doa pun buah mangga itu akan muncul. Nah, kalau dikatakan kita bekerja sambil berdoa, itu sama dengan kita ini sudah menanam dengan tanah yang bagus, pupuk yang bagus, bibit yang bagus,
Lalu kita berdoa, berilah saya buah mangga. Nah itu padahal nggak usah berdoa pun itu ya tumbuh. Bakalan kita terima ya Romo ya. Ya itu tadi karena menganggap bahwa kita ini semua diberi. Karena itu wajib berterima kasih. Nah, ajaran Buddha, di ajaran Buddha semua itu karena usaha sendiri. Jadi semuanya itu kalau di Buddhis, secara Buddhis ya, berawal dari diri kita dan tentunya nanti kembali untuk kita sendiri gitu ya. Dan kita harus memunculkan sebabnya. Oke. Nah, bagaimana Romo supaya ada nggak trik Romo selama ini supaya umat di pembinaan Romo ini memahami seperti itu? Mungkin ada trik-trik khusus yang sudah Romo lakukan nih tentunya supaya umat itu mengerti gitu loh, memahami bahwa sebetulnya doa kalau di dalam pandangan Buddhis itu berbeda dengan pandangan umum. Selama sejauh ini nih, apa yang sudah Romo lakukan itu? Ya tentunya dengan mengajak diskusi, memberikan pengertian. Kalau di pengertian saya begini ya, misalnya kita nih sekolah. Kalau di sekolahan itu bahwa kenaikan kelas atau kelulusan itu ditentukan oleh guru. Tentunya murid tidak akan berusaha belajar, ya kan? Jadi murid akan berusaha bagaimana cara menyenangkan hati guru. Betul sekali. Nah, tapi kalau kelulusan maupun kenaikan kelas ditentukan dari kepandaian, murid tentu akan belajar. Nah, jadi intinya bukan dari gurunya, tapi dari bagaimana kita berusaha. Nah, seperti kepandaian itu bukan karena kita pemberian. Ya, dengan tidak bisa, dengan kita berdoa, buatlah saya anak yang pandai, jreng jadi pandai, enggak. Ada prosesnya. Prosesnya. Jadi kalau mau pandai harus belajar. Kalau mau sukses ya harus berusaha. Itu aja. Gitu. Jadi tidak hanya cukup kita mengandalkan hanya dengan berdoa atau membaca parita puja bakti, semua yang kita inginkan bisa tercapai begitu saja ya Romo. Ya. Tentunya ada proses yang harus kita lalui, kita harus ada usaha untuk mencapai keinginan itu supaya tercapai ya Romo ya. Baik Romo, kemudian Romo sebagai umat Buddha sejati, tentunya sebagai umat Buddhis yang memang ada beberapa yang keyakinannya mungkin masih ya seberapa persen begitu ya Romo. Nah, jadi mungkin menganggap bahwa membaca parita itu tidak penting, lebih penting saya melakukan kebajikan. Nah, menurut Romo itu seperti apa? Ya itu mungkin itu bisa juga kalau orang itu bisa ya, maka dari itu saya katakan tadi parita tuh hanya menggiring ke kondisi sarana. Nah sama dengan orang mengatakan bahwa saya tidak perlu kewihara, yang penting berbuat baik. Nah sekarang kalau kita tidak kewihara, bagaimana ngerti bahwa kita ini berbuat baik itu salah, ya kan? Jadi berbuat baik itu tidak harus intinya tidak melakukan kejahatan, bukan. Jadi kita harus menghilangi kebencian, menghilangi keserakahan. Nah itu yang kadang-kadang banyak orang tidak ngerti. Baik mungkin kita sering memberi, tapi di hati mungkin kebencian, kekotoran batin tetap ada. Nah itu makanya tidak cukup mengatakan bahwa saya nggak kewihara, yang penting berbuat baik. Nah, itu. Terus bagaimana Romo supaya kita nih tentunya untuk menjadi umat Buddha sejati dan menghilangkan, kan memang susah sekali ya Romo, namanya kekotoran batin kayak malas, benci, iri, itu kan rasanya susah sekali ya Romo, apalagi kita sebagai umat biasa itu wah kayak impossible banget itu loh Romo, susah sekali. Mungkin ada trik dari Romo, mungkin Romo sudah banyak nih akan garam kehidupan jadi sudah banyak pengalamannya begitu loh Romo, menghadapi kehidupan berbagai macam cobaan dalam hidup kan sudah banyak. Nah, ketika misalnya kayak saya sendiri Romo dianggap masih bau kencur gitu ya Romo, masih berapa hari gitu hitungannya misalnya. Nah, ada mungkin nggak trik dari Romo supaya kita tentunya bisa menghilangkan itu, menghilangkan segala kekotoran batin itu sendiri Romo? Ya, yang pasti yang pertama apakah hanya dengan membaca parita gitu bisa menghilangkan itu Romo? Nah, yang pasti saya pun juga masih proses belajar ya, sama-sama. Ya, jadi untuk trik tadi
kita akan jelaskan selanjutnya aja. Oh. Ya. Baik Romo, menarik sekali. Baik pemirsa Sampai TV, kita akan kembali nanti. Pertanyaan saya nanti akan dijelaskan Romo di segmen yang berikutnya. Tapi setelah iklan yang berikut ini.